Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk pertemuan kita kali ini aku akan mencoba menuruti satu buah request dari salah satu subscriber Tukang Tracing. Dia ingin dibuatkan tutorial tentang membuat logo ataupun desain ala-ala Racing Hell. Jadi bertemakan racing yang kekinian seperti itu menggunakan CorelDRAW. Oke, tanpa harus banyak basa-basi, kita langsung saja ke videonya setelah yang satu ini. Oke, langsung aja teman-teman, kita siapkan Corelnya. Di sini aku menggunakan versi CorelDRAW 2019 ya. Oke, versi 2019. Teman-teman juga bisa dapatkan CorelDRAW 2019 ini ada di salah satu postingan di video Tukang Tracing. Coba aku cari sedikit ininya, postingannya itu pokoknya baru-baru sih, sekitar 2 bulan yang lalu. Teman-teman bisa cari aja, kita coba dulu. Nah, postingannya itu adanya yang di ini nih, 3 bulan lalu ya. Teman-teman bisa lihat di sini aku sudah kasih tahu juga caranya install dan lain sebagainya, linknya juga sudah ada, tinggal disesuaikan aja. Oke, biar bisa lebih mudah gitu ya untuk mengikuti tutorialnya. Langsung kita buka aja, kita open filenya atau bikin new dokumen ya teman-teman. Untuk bikin new dokumen, nanti untuk ukurannya itu teman-teman pakai A3 aja biar besar supaya kita nanti bisa sinkron. Karena aku sudah membuat filenya, jadi aku pilih open aja. Filenya sudah ada di data Tukang Tracing, di mana tuh? Sebentar. Nah, ini dia, editan Racing Hell ya, seperti ini. Oke, ini bahannya aku sudah ada, asetnya juga sudah aku kasih. Jadi yang teman-teman pertama siapkan itu adalah teksnya. Jadi teman-teman konsep aja dulu teksnya mau buat apa, entah mau bikin 2 baris, entah mau bikin 3 baris, ataupun dan lain sebagainya. Teman-teman konsep dulu, kemudian cari icon yang berhubungan dengan desain tersebut. Oke ya, karena aku desainnya berhubungan dengan YouTube channel, jadi aku pakai icon play button dari si YouTube ini gitu. Kalau misalkan berkaitannya dengan musik ya berarti kasih icon mic atau apa, ini sebagai pemanis dan nggak terlalu wajib banget sih, bebas berkreasi intinya. Oke, di sini aku sudah ketikkan dan di sini sudah pakainya itu fontnya itu Equalis. Teman-teman bisa download di link di bawah ini. Nanti aku bisa sediakan linknya, download dan diinstal aja. Tinggal pakai font Equalis ini. Manual aja itunya, teksnya. Oke, lanjut. Nah, tinggal setelah sudah seperti ini teman-teman juga kalau misalkan yang baru belajar ya, aku ini anggap aja yang nonton ini bener-bener baru mau belajar, jadi aku akan jelaskan secara detail perihal tentang step by stepnya aku akan jelaskan. Dan di sini aku sudah ambil salah satu sampel dari internet, random aja aku cari, aku pengen buat style yang seperti ini. Nah, untuk awalan style itu kita meniru boleh, yang penting jangan sama persis. Misalnya kita ganti aja teksnya pakai Tukang Tracing channel, itu masih boleh teman-teman. Itu yang dinamakan bahasa umumnya orang desain itu adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi, seperti itu. Jadi aman-aman aja, nggak kena plagiat kok, tenang aja. Oke, setelah sudah, kita lihat elemen apa aja yang dibutuhkan di sini ya. Ada teks sudah kita buat, kemudian icon juga sudah kita buat juga. Terakhir kita butuh ini ya, lingkaran berarti. Oke, kita pertama buat lingkarannya dulu teman-teman ya. Kita buat lingkarannya. Untuk buat lingkaran teman-teman pakai tombol kontrol pada keyboard. Kontrol ya, awas pakai tombol kontrol, jangan pakai shift atau alt. Pakai kontrol, kemudian tarik seperti ini. Nah, tujuannya apa aja bang? Nah, tujuannya itu supaya ketika kita tarik lingkarannya itu akan menjadi otomatis sempurna. Nah, kita contohkan nih, misalnya
kita nggak pakai kontrol, kita langsung aja. Nih aku lepas nih tangan satunya, kita langsung aja drag seperti ini, seret. Nah itu, nah tuh dia masih bisa digerakin, jadi kadang lonjong, kadang bisa sempurna seperti itu. Jadi kalau pengen bikin bulat sempurna, kita pakai kontrol. Itu sepele sih, tapi bermanfaat banget. Sepele padahal, kita pakai kontrol. Kemudian kita posisikan di tengah-tengah dengan menggunakan tombol P pada keyboard seperti ini. Nah, oke. Di sini kan ada lingkarannya, ada 1, 2, ya kan? Ada 2 lingkaran. Nah, berarti caranya cukup mudah. Tinggal kita besarkan aja, teman-teman, untuk ukuran outline-nya di sini. Nah, kita cari, oh iya, untuk yang unitnya masih belum PT, misalnya unitnya di belakangnya mm, itu teman-teman ganti aja dulu caranya. Masuk pada bagian menu ini, di bawah sini, double klik atau klik 2 kali pada bagian width ya. Di sini teman-teman ganti point atau disingkat dengan PT. Misalnya awalnya masih milimeter. Kalau misalkan sudah point, ya udah diterusin aja, dilanjutin gitu ya. Nah, tujuannya apa? Biar sinkron antara nanti teman-teman mempraktekkan secara langsung dengan video yang aku jelaskan di sini. Oke ya, bisa dipahami. Kita lanjut. Kita cari aja untuk ukurannya yang pas. Oke, kayaknya setengah jam bisa sih masuk karena hari Jumat ya, karena harus Jumatan juga. Setengah jam kayaknya kita bisa masuk sih untuk satu video ini. Oke. Ini kan maksimalnya 36. Nah, misalnya teman-teman ngerasa ini kurang besar gitu kan. Ya udah, tinggal custom aja untuk ukurannya. Misalnya kita 50 PT. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kurang besar lagi, kita coba pakai 60. Oke. Oke ya, dikira-kira aja. Atau misalkan pengen lebih pasti, teman-teman taruh aja di sini, diposisikan biar pas. Nah, kiranya oke, sudah cukup ya segini. Ya udah, teman-teman posisikan lagi di sini. Nah, karena si lingkaran ini sifatnya masih garis ya teman-teman ya. Nih, ketika kita hilangkan garisnya, itu hilang. Kita ubah dulu menjadi kurva. Tujuannya apa? Supaya bisa diberi warna. Oke, caranya tekan Ctrl kemudian Shift. Jadi Ctrl dan Shift secara bersamaan plus key. Key ya, bukan X tapi key, Q. Key. Oke, nah seperti itu. Ini akan jadi, ini juga akan berubah nih. Si bagiannya tadi dia seleksinya tengah, kemudian Ctrl G, itu akan seleksinya keluar. Kita lihat, nah seperti itu. Itu tandanya sudah berhasil. Dan kita coba hilangkan garisnya, itu nggak bisa. Karena ini sudah kurva, bisanya kita kasih garis warna, itu bisa. Nah, klik kanan. Oke, ini untuk bagian yang warna oranye. Ya, kita sudah buat sampai sini. Tinggal kita buat bagian dalamnya. Nah, oke. Untuk bagian dalamnya kita bisa pakai kontur aja, teman-teman ya. Masuk ke menu ini. Nah, klik aja, pilih kontur. Kemudian klik objeknya, tarik ke dalam seperti ini. Nah, disesuaikan aja sampai sekiranya sudah cukup. Nah, oke. Setelah sudah, teman-teman bisa lihat di bagian Object Manager. Oh ya, aku lupa, harusnya ini disampaikan di awal. Untuk Object Manager ini, teman-teman harusnya adanya di awal banget. Itu memunculkannya dengan cara masuk ke menu Windows, kemudian pilih Docker, kemudian pilih Object. Jangan yang Object Data Manager, pilih yang Object yang kedua ini. Untuk yang pakai Corel versi 2019. Tapi kalau pakai versi Corel yang lain, caranya masih sama, masuk ke menu Windows, kemudian pilih Docker. Tapi untuk pilihannya di sini nanti adanya itu Object Manager. Jadi bukan Object Data Manager, melainkan Object Manager-nya saja. Oke, kita pilih Object. Nah, ini akan muncul. Tadi ya itu udah hilang, kita munculkan lagi Object. Oke. Oke ya, sampai sini bisa diikuti. Kita lanjutin. Setelah itu di Object Manager, teman-teman bisa lihat di sini ada kurva dan ada kontur. Nah, bagian keduanya ini kita harus pisah dulu supaya bisa terpisah dan keduanya bisa diwarnai dengan warna yang berbeda. Oke, tinggal caranya mudah, tinggal klik kanan.
teman-teman pilih break contour upward atau Ctrl K jika menggunakan shortcut. Nah, ini sudah terpisah, kita bisa warnai keduanya. Oke ya. Selanjutnya kita buat bagian efek halftone dalamnya. Nah, ini yang agak menarik nih. Untuk halftone-nya aku ada template-nya, biar aku cari dulu untuk halftone-nya. Sebentar ya. Halftone coba kita cari dulu. Ini nih. Ini ada, nih halftone-nya ada. Nah, untuk file halftone ini aku juga upload di nanti di drive. Linknya juga ada di deskripsi. Teman-teman bisa download juga ya, biar bisa pakai halftone-nya supaya nggak repot-repot buat. Kalaupun buat nanti caranya ada sih, aku share juga nanti di video yang lain. Oke, kita copy aja, masukkan ke sini. Ukurannya kita sesuaikan. Nah, oke. Ukurannya kita sesuaikan. Nah, oke, sekiranya sudah cukup. Nah, selanjutnya kita butuh apa lagi? Nah, kita butuh bagian hitam yang besarnya ini ya, untuk menutupi keseluruhannya. Sebelumnya kita bisa kasih warna aja dulu. Nah, untuk warnanya kita bisa samakan aja dulu dengan yang di sini. Nanti kita akan recolor atau ubah warnanya setelah semua filenya sudah jadi. Karena kalau filenya udah jadi pun itu enak teman-teman, bisa diubah dengan fleksibel gitu. Dan jangan lupa di save aja dulu. Oke, di save. Oke, cukup kita ganti di sini pakai warna kuning, kita ikutin aja warnanya. Di sini kita pakai warna oranye. Nah, di sini untuk halftone-nya pakai warna oranye juga. Seperti ini. Nah, kita buat bagian lingkaran yang hitamnya ini, yang bagian luar. Oke, caranya mudah. Tinggal teman-teman buat lagi lingkarannya secara manual seperti ini. Nah, jika sudah, yang lingkaran atas ini elips ya, teman-teman tarik ke bawah sampai benar-benar di bawah yang ini. Nah, pokoknya di bawah antara objek ini dan ini, pokoknya di antara tiga objek ini paling bawah, seperti itu ya. Ini dia nyatu, oh agak salah. Oke, taruh paling bawah seperti ini. Oke, tinggal tekan tombol P juga untuk posisi di tengah-tengah. Nah, kita ganti warna hitam. Nah, oke, ya kan. Udah jadi nih basicnya. Tinggal kita buat apa lagi? Kita buat teksnya, ya kan? Teksnya udah dibuat, tinggal proses layout. Oke, kita layout aja, kita tata. Nah, ini kan posisinya masih di bawah, kita pindah aja. Nah, ini fungsi dari Object Manager teman-teman, biar mindah-mindahnya enak gitu ya. Nah, sebetulnya ada cara juga pakai fitur order namanya. Nah, ini ada order, cuma nanti kita akan jelasin aja di beda video ya, supaya enak gitu, bisa terperinci nanti ngejelasinnya. Kita pakai cara yang manual aja dulu seperti tadi. Oke, kita layoutkan, sesuaikan besar kecilnya, bebas. Kita ganti aja warnanya dulu, mau pakai hijau atau pakai warna apapun, bebas. Nah, oke. Nah, pokoknya teman-teman layoutkan saja sekiranya pas gitu ya untuk layoutnya. Nah, pokoknya kalau misalkan ada yang bingung, teman-teman langsung tanya aja ke komentar. Dan jangan lupa nanti dikasih detik menitnya itu loh. Jadi misalnya teman-teman ada yang bingung di step bagian ini, dan ini itu durasinya ada di 14:12, jadi 14 menit lebih 12 detik. Nah, berarti teman-teman tinggal tanya aja begini, bro atau bang, itu caranya gimana? Agak kurang paham tuh yang di bagian menit ke misalnya 12:10 gitu. Jadi biar aku ketika klik akan otomatis ke bagian mana, jadi teman-teman juga biar nggak bingung nanyanya seperti apa. Kayak gitu. Kalaupun misalnya pengen butuh cepat, ada kebingungan gitu, teman-teman bisa japri aja langsung di media sosial yang sudah tertera di situ.
Tapi kalau misalkan nanti agak slow respon, ya itu harap maklum aja. Karena ini juga kan nggak cuma konten, jadi banyak kerjaan yang lain juga. Tapi sebisa mungkin nanti aku bales kok. Oke ya, sampai sini paham ya? Udah, selanjutnya tinggal kita taruh ikonnya, geser. Nah ini kan ikonnya di belakang nih, tarik aja lagi ke atas. Nah seperti itu. Oke, kita layoutkan lagi untuk si ikonnya. Oke, seperti ini. Ini boleh juga sih dimiringin ya, ikonnya, atau bebas. Oke, dimiringin aja deh kayak gini. Nah, tukang tracing channel. Oke, dibacanya ini tukang tracing YouTube channel, kayak gitulah. Oke, tinggal kita grup aja ya, keempat-empatnya ini kita grup dengan cara Ctrl G seperti itu. Oke, setelah layout sudah selesai, kita buat yang item paling luarnya ini teman-teman ya. Nah caranya gimana, itu cukup mudah, pakai kontur juga. Nah sama. Oke, nah seperti itu. Untuk ini kita pakai yang sekitar segini aja deh. Nah ini bisa pakai lancip atau ininya pakai round. Kalau misalkan pakai round, modenya tinggal ganti aja si cornernya ini. Nah kayak gitu. Oke ya. Oke, selanjutnya kita break apart lagi. Sama caranya seperti tadi yang sudah dibahas di lingkaran itu. Nah untuk bagian biru kita ganti menjadi hitam. Nah ini kan masih ada renggang-renggang begini. Pengennya padat gitu, misalnya sama yang kayak gini. Caranya gimana? Mudah teman-teman, tinggal teman-teman tambal aja pakai kotak ya, seperti ini, tambal aja. Nah oke, seperti ini. Kemudian teman-teman satukan keduanya menggunakan weld, dan teman-teman pilih bagian hitamnya ini, seleksi seperti ini, kemudian pilih weld juga. Nah ini akan nyatu seperti ini. Kalau misalkan ada sisa-sisa yang belum, bisa pakai shape tool. Shape tool, kita delete seperti ini. Nah ini kan masih ada renggang-renggang nih, enaknya dikasih apa? Itu boleh dikasih, dikreasikan aja. Misalnya pengen dikasih garis, misalnya di sini, itu boleh aja, bebas ya. Nah misalnya pengen dikasih garis gitu kan. Nah misalnya pengen kayak gini. Oke, udah tuh, cukup ya. Misalnya ini juga ada renggang lagi nih, pengen dikasih apa lagi, misalnya pengen kasih garis juga. Oke, boleh, bebas aja sih, pokoknya kalau desain mah nggak ada patokan kan, bebas, sesuaikan aja. Nah kalau misalkan pengen garisnya ada putus-putus begini, itu bisa, itu caranya pakai blend tool. Nah mau langsung dibahas aja ya, bisa masuk juga sih, masih 20 menit, masih aman lah. Oke, blend tool. Oke, caranya cukup mudah. Teman-teman bikin kotak seperti ini. Nah, oke, kasih warna, kemudian garisnya dihilangkan. Nah, seperti ini. Tinggal tingkat kemeringannya teman-teman ubah, sesuaikan. Nah, oke, yang ini kan besar. Nah, kita ganti yang ininya menjadi kecil ukurannya. Tinggal pakai kontur, ditarik ke dalam. Nah, sampai benar-benar kecil. Nah, misalnya segini. Pokoknya patokannya ketika ada kontur, teman-teman break apart aja. Nah, langsung break apart seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya tinggal kita blend aja. Yang oranye, kita masuk ke menu blend, tarik ke biru. Nah, seperti itu. Wait, biru, masuk ke oranye, blendnya. Ini ada sedikit error ya untuk blendnya, jadi harusnya ini dari kecil ke besar seperti itu. Jadi kita akan ulangi lagi prosesnya. Jadi kita langsung bikinnya dua aja ya, satunya besar secara manual.
Oke, seperti ini. Satunya bikin yang agak pipih atau agak kecil seperti ini. Nah, oke. Kemudian jarak yang ini kita jauhkan agak jauh. Kita pilih blend, tarik sama seperti tadi. Nah, ini baru bisa jadi seperti ini ya. Ini jumlahnya 20. Kemudian kita klik kanan, pilih, atau kita langsung aja pakai Ctrl K aja. Blend, Ctrl K. Nah, ini terpisah. Kemudian kita satukan langsung seperti ini. Nah, oke, udah jadi ya. Bisa kita langsung tempelin aja ke bagian ini. Kita puter sudutnya. Nah, pokoknya teman-teman sabar aja ya. Kalaupun durasinya agak panjang, nggak apa-apa. Biar enjoy gitu. Materinya semuanya bisa nyampe, dan aku juga ngejelasinnya secara pelan-pelan. Oke, setelah sudah, tinggal kita trim ke sini. Nah, trim. Oke, bagian ini juga sama. Kita pakai trim. Oke, seperti itu. Nah, ini udah nggak kepake ya. Teman-teman bisa simpan aja di sini atau dihapus. Nah, oke. Ini udah jadi garis-garis seperti di sini. Jadi dari kecil ke besar seperti itu ya. Oke, aman ya. Tinggal kita lanjut prosesnya sampai sini, teman-teman. Sudah tinggal finishing. Nah, finishingnya itu apa? Kita kasih warna ya, atau coloring. Nah, tadi masih hijau. Ini kita ganti putih. Kita ungroup dulu. Klik kanan, kita pilih ungroup. Nah, ini kita ganti putih. Kemudian yang ininya kita ganti kuning. Nah, yang ini kita boleh pakai merah. Ambil aja warnanya. Yang ini kita bisa pakai oranye seperti itu. Ininya bisa kasih oranye juga. Nah, seperti itu. Oke, ini basicnya sudah jadi. Ini kan yang bagian jatim ini, teman-teman bisa lihat ada efek warna abu, ya kan? Nah, caranya mudah, teman-teman. Tinggal klik teks bagian mana yang mau kasih efek. Oke, tinggal pakai kontur bagian dalam. Kontur dalam seperti ini. Nah, oke ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal di break apart. Nah, selanjutnya kita bisa pakai garis. Oke, sesuaikan, dipaskan aja. Kita intersect. Jadi kita pilih kotaknya dulu, kemudian pilih yang biru ini, hasil konturan tadi. Kita pilih intersect. Nah, yang kotaknya kita hapus. Bagian ini kita ganti warna putih. Ininya kita ganti warna abu. Nah, seperti ini untuk bikin efek yang ada warna di dalam warna. Nah, berlaku juga untuk yang bagian tulisan tracingnya. Nah, misalnya yang bagian dalamnya ini pengen kasih warna oranye misalnya, itu bisa juga. Oke. Nah, jadi teman-teman nggak ada alasan lagi buat nggak bisa bikin desain seperti ini, karena aku udah jelasin keseluruhannya secara detail dan terperinci ya, jadi nggak ada alasan lagi. Oke, nah tinggal ini juga sama di kontur dalam. Sebetulnya ini juga bisa teman-teman pakai aplikasi HP ya, cuman karena dari awal tukang tracing juga ngejelasinnya itu pakai aplikasi yang ada di PC atau pakai yang di komputer, entah AI, entah Corel ya, karena ya udah kita basicnya dari situ, kita coba buat kasih tutorialnya menggunakan Corel Draw aja. Mungkin nanti sih bakal buat juga sih yang di Android ya, ketika udah menguasai aplikasinya. Tapi untuk sementara ya udah pakai ini aja dulu, udah lebih dari cukup sih sebetulnya. Oke, gimana? Udah jadi ya seperti ini. Tinggal kita mix and match aja untuk dari segi warnanya. Misalnya ada yang kurang atau kombinasinya gimana gitu, tinggal diganti-ganti aja warnanya, bebas kok. Udah jadi seperti ini. Selanjutnya kita tahap finishing. Nah, ini kan ada kuning yang di luar banget nih. Nah, caranya mudah, teman-teman ya. Tinggal kita ambil bagian ini yang hitam, kita kontur. Nanti ukurannya sama ya konturnya. Nah, ini berarti 3 mili.
3 mm atau kita pakai 2 mili aja. Nah, bagian hitam yang lingkarannya juga ini kita sama kontur juga sebesar 3 mili. Nah, tadi 2 ya. Oke, kita pakai 2. Semuanya kita break apart. Oke. Nah, yang bagian ini kita tarik ke paling bawah. Kita ganti keduanya menjadi warna kuning. Nah, kita bisa kasih background, double klik teman-teman ya. Di bagian rectangle tool, double klik. Nah, tinggal kita ganti background seperti ini. Nah, tinggal dikecilkan. Oke. Ya, sudah. Jadi seperti ini. Tinggal nanti diganti-ganti warnanya aja. Oke, gimana untuk tutorialnya? Cukup mudah dan cukup terperinci. Jadi teman-teman bisa simak aja ya keseluruhannya. Oke, sudah 20 menit kita proses sekaligus menjelaskan, 25 menit lah, hampir setengah jam ya. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan terima kasih juga sudah mau berproses bersama-sama sehingga bisa membuat desain seperti ini. Oke, jika ada request ataupun pertanyaan ingin dibuatkan tutorial seperti apa lagi, yang tentunya masih di ranah desain ya, yang penting nggak di luar desain, teman-teman bisa ketik aja di kolom komentar di bawah ini. Oke, aku pamit untuk video kali ini, dicukupkan aja dulu. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya, dan sampai bertemu di pertemuan yang lain. Terima kasih. Bye-bye. Oh iya, satu lagi terakhir. Barangkali belum tahu cara ekspornya. Teman-teman diseleksi keseluruhannya. Ya, pilih menu file. Kemudian teman-teman pilih export. Oke. Ganti bagian ini menjadi JPG. Nah, yang bagian ini teman-teman checklist select only-nya. Nah, gitu, teman-teman ekspor. Untuk quality-nya turunkan aja menjadi 80% supaya MB-nya nggak terlalu besar. Kita pilih OK. Nah, kita cek ke folder tadi. Oke. Nah, ini sudah jadi gambar, bisa buat display picture WA, Instagram, dan lain sebagainya. Itu untuk ekspor bagi yang belum tahu. Oke lah, kayak gitu. Lupa tadi udah pamitan, tapi masih ada materi yang harus disampaikan. Oke, bye-bye. Sebetulnya gampang sih bikin kayak gini tuh, cuman susahnya itu di nyari tema biasanya sih. Tadi juga ada yang agak kelewat untuk efek-efek kayak gininya, tapi nanti ya nggak apa-apa sih, segini aja udah lebih dari cukup ya. Ya udah.